Jalur Rempah merupakan suatu peradaban yang sangat tua, kompleks, luas, dan mempengaruhi peradaban global. Jejaknya memperlihatkan interaksi budaya pada masa lampau yang menjadi sebuah memori kolektif. Timor Art Graffiti atau TAG dalam Jejak Rupa Rempah melakukan penelusuran memori kolektif rempah cendana sebagai rempah khas pulau-pulau bertanah kering di NTT. Penggalian informasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana cendana meninggalkan hubungan budaya antar manusia pada mulanya, hingga akhirnya menjadi sebuah komoditas perdagangan internasional yang terjadi setelahnya. Penelusuran TAG dimulai dengan menggali informasi lewat para informan kunci di Kota Kupang dan diikuti dengan studi pustaka. Pada mulanya, sama seperti tanaman endemik lainnya di NTT, cendana tumbuh di halaman rumah dan lahan-lahan keluarga. Cendana digunakan untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, mulai dari pengobatan herbal, acara kematian, bahkan dipercaya dapat mengusir setan atau kekuatan jahat. Dulunya, cendana dapat tumbuh dengan mudah melalui peran burung-burung sebagai penabur benih. Hal ini sulit terjadi secara alami dalam kondisi bentang alam yang kini sudah berubah dan kondisi keanekaragaman hayati yang semakin miskin. Tanaman cendana pada dasarnya adalah tanaman parasit yang membutuhkan inang untuk tumbuh. Inilah yang menjadikan proses penanaman cendana menjadi sulit. Setelah benih disemai, ia harus dipindahkan ke lokasi yang telah memiliki pohon inang dan dapat secara terus-menerus menyuplai nitrogen tetap. Tanaman inang harus kuat, namun tak terlalu menaungi anakan cendana. Ini adalah kondisi rumit yang menjadi syarat tumbuhnya cendana. Pada abad-abad selanjutnya, raja-raja dan pedagang Cina membangun kerjasama perdagangan rempah termasuk cendana. Komodifikasi cendana dan rempah-rempah lainnya juga mempengaruhi perdagangan internasional dengan berlabuhnya kapal dagang VOC ke Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, cendana mengalami masa kelam, yaitu ketika peraturan daerah tentang eksploitasi cendana diterbitkan. Cendana dieksploitasi secara besar-besaran oleh pemerintah. Secara ilegal, cendana juga ditebang dan diangkut melalui sungai-sungai besar yang konon belum mengalami pendangkalan di NTT. Masyarakat menjadi serba salah ketika cendana tumbuh di lahan mereka. Masa kelam ini mengurangi secara signifikan populasi cendana di NTT, membuat julukan Nusa Cendana sebatas cerita sejarah. Jejak Rupa Rempah juga menggali informasi tentang upaya penanaman kembali dan konservasi cendana. Penanaman dan penyebaran cendana merupakan proses panjang yang cukup rumit. Melalui penggalian informasi oleh tim Jejak Rupa Rempah, sebuah gambaran diperoleh tentang warisan dan serangkaian jejak cendana yang masih dapat ditelusuri hingga hari ini di NTT. Kegiatan Jejak Rupa Rempah ditutup dengan penuangan informasi-informasi pada karya mural yang harapannya dapat meningkatkan kesadaran para pemuda NTT tentang jejak rupa rempah khususnya cendana pada jalur rempah.